wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semangat untuk belajar? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, marilah kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin. Depan duduk, siap gerak. Berdoa dimulai. Itu Pak Adi mau ngecek kehadirannya terlebih dahulu. Apa ada yang tidak masuk teman-temannya? Kita doakan teman kita yang tidak masuk hari ini karena sakit, semoga bisa cepat sehat dan ikut kembali melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Amin. Itu, apakah kalian masih semangat untuk belajar? Semangat. Adi pengen tahu semangatnya. Kelas 5B. Sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Adi mau bertanya, apakah ada di antara kalian semua yang sering nonton kartun Dora? Tahu Dora? Dora setiap mau berpergian itu selalu bertanya ke temannya. Siapa nama temannya? Peta. Katakan Peta. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peta. Kita akan belajar tentang konsep peta, apa itu peta, jenis-jenis peta, dan bagaimana cara membaca peta. Tadi punya sebuah peta. Tadi punya sebuah peta. Kelihatan yang belakang? Peta itu merupakan gambaran permukaan bumi. Gambaran permukaan bumi di satu bidang yang datar. Kita sudah belajar pengertian peta, yaitu gambaran permukaan bumi di bidang yang datar. Sekarang ada yang tahu fungsi peta? Apa Mbak? Menunjukkan suatu tempat. Bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Peta itu dibagi menjadi dua jenis. Boleh dicatat dulu, keluarkan buku tulisnya. Yang pertama itu peta umum. Bisa ditulis dulu. Pertama itu peta umum. Ya. Yang kedua itu peta khusus. Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan seluruh kawasan atau sebagian kawasan permukaan bumi pada bidang yang datar. Itu peta umum. Terus yang kedua itu peta khusus. Peta khusus itu merupakan peta yang menggambarkan keadaan khusus suatu wilayah untuk kepentingan tertentu. Contohnya seperti ini. Kelihatan? Ini peta khusus curah hujan. Jadi, peta ini menggambarkan curah hujan di berbagai wilayah. Coba kalian sebutkan. Apa yang kalian lihat di peta ini? Apa? Simbol, ya. Terus? Apa? Warna, ya. Warna apa lagi? Pulau. Bisa melihat pulau di sini. Gambar pulau ya. Itu semua merupakan komponen-komponen yang ada pada peta. Sekarang kita akan belajar tentang komponen-komponen pada apa saja komponen yang ada pada peta. Ini namanya adalah judul peta. Jadi komponen peta yang pertama itu adalah judul peta. Sudah bisa dicatat. Komponen 1 judul peta. Komponen yang kedua pada peta itu adalah apa ini namanya? Apa? Penunjuk arah. Penunjuk
arah mata angin. Ya, fungsinya apa penunjuk arah mata angin? Ada yang tahu? Nggak ada. Untuk mengetahui arah mata angin. Jadi kita bisa tahu mana utara, selatan, barat, dan timur. Ingat, setiap peta arah mata angin utara itu selalu ada di atas. Yang ketiga, komponen peta kita turun. Ya, kelihatan dari situ ya. Ini ada namanya skala. Skala peta. Skala peta itu adalah perbandingan jarak keadaan di peta dengan keadaan yang sebenarnya. Skala peta itu 1/175.000 misalnya ya. Ada peta dengan skala 1/175.000. Itu maksudnya setiap 1 cm yang ada pada peta, jarak yang sebenarnya di muka bumi itu ada 175.000 cm. Paham? Komponen peta yang nomor 4. Ini apa namanya di atas? Apa? Legenda. Legenda ini berisi kumpulan simbol-simbol yang ada pada peta. Fungsinya menjelaskan makna dari simbol-simbol tersebut. Komponen yang kelima itu ada garis tepi membatasi gambar peta. Ada garis astronomis. Di dalam peta ini ada garis kan? Garis tipis. Kelihatan? Ini namanya garis apa tadi? Garis astronomis. Garis astronomis itu terdiri atas garis bintang dan garis bujur. Garis ini berfungsi untuk menentukan iklim suatu wilayah, menentukan waktu di suatu wilayah. Paham? Itu merupakan komponen-komponen peta. Coba baca apa saja komponen peta itu? Terus silakan kerjakan dengan berdiskusi sesama teman sebangku ya. Baik, kalau sudah selesai silakan diurutkan. Bagaimana cara kita membaca dan mendapatkan informasi dari peta? Nah, yang pertama yang harus kita tahu itu adalah tentang simbol-simbol yang ada pada peta. Gimana cara kita mengetahui makna yang ada pada peta, mengetahui simbol-simbol yang ada pada peta, maknanya melihat di mana? Di legenda. Bagus. Setelah itu kita harus mengetahui terlebih dahulu mana arah mata anginnya. Kita untuk mengetahui arah mata angin lihat di mana? Di penunjuk arah. Bagus. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu apa yang kita cari, untuk mengetahui keadaan yang ada di peta dengan keadaan yang ada di alam nyata, itu pakai apa? Caranya pakai skala Arsa. Ini skala peta, tulis di sini. Ada berapa skala petanya? Jarak antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi pada peta itu ada 4 cm. Berapa jarak aslinya? 1.900.000. Silakan dulu Arsa. Tepuk tangan dulu. Silakan kerjakan lembar evaluasi yang Pak Adi bagikan. Baiklah,
kita sudah melaksanakan seluruh rangkaian pembelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar tentang peta. Apa tadi yang dimaksud dengan peta? Gambaran ada yang masih belum paham tentang pengertian peta? Komponen peta yang ada dalam peta ada yang belum paham? Apa saja komponen pada peta tadi? Satu, apa? Dua, tiga. Kita sudah belajar tentang peta dan alhamdulillah kalian sudah banyak yang paham tentang pengertian peta, komponen-komponen peta dan cara membaca peta. Minggu depan kita akan belajar tentang cara menggambar peta. Kita akan membuat peta sederhana. Paham? Ya, masih ada yang mau ditanyakan? Sudah semua? Ya. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi barokah bagi kita semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Setelah ini kalian boleh istirahat. Mari akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.